Kudus, mari pada momen yang sangat penting di momen kenaikan Tuhan tahun 2023 ini, kita akan bersama-sama untuk memahami makna daripada kenaikan Tuhan, terutama dalam perspektif pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, atau pengungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang sedang Tuhan bukakan kepada kita semua. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat lebih dulu di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Ya, sesudah Yesus berbicara atau sesudah selesai berbicara kepada murid-muridnya tentang bagaimana Tuhan menyediakan kuasa kepada murid-muridnya agar supaya murid-muridnya tidak terkena bahaya dalam menghadapi apapun, termasuk dalam menghadapi sakit penyakit. Kalau doakan, maka Tuhan akan menyembuhkan yang sakit itu. Terus Berangkatlah ia ke surga. Ya, berangkatlah dia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kenaikannya Tuhan itu langsung setelah naik, maka kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah, menempati satu posisi yang sangat strategis, sangat penting, yaitu di sebelah kanan Allah. Berarti dia sebagai imam besar yang sedang melayani tugas yang sangat penting, yaitu untuk memperdamaikan, untuk menghapus segala dosa, untuk menyempurnakan jemaat. Oleh karena itu, coba kita akan sedikit sekali lagi baca di dalam surat Al-Ibrani pasal yang ke-8. Kita akan baca surat Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang pertama kita baca. Ibrani 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Teruskan ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Yang melayani di tempat yang dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan ayat 2, ia mengerjakan tugas sebagai imam besar, imam agung di ruangan maha suci, yaitu di kemah Tuhan yang sejati, yang di surga, yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, didirikan oleh Tuhan sendiri di surga, bukan kemah lama yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi kenaikan Tuhan yang pada hari ini kita bersama-sama bukan hanya sekedar memperingati atau kita ingat, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama di dalam perspektif pengajaran kesempurnaan atau pengungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini. Kita akan bersama-sama pahami maknanya, arti daripada kenaikan Tuhan, yang merupakan satu hal yang sangat penting. Bahkan saya katakan tadi sebagai
suatu hal yang sangat strategis. Begitu naik dan kemudian dia langsung menduduki satu kedudukan yang berada di sebelah kanan, dan itu menjadi sentral, menjadi pokok, menjadi inti dari segala pembicaraan kita, segala pembahasan kita, yaitu karena dia sedang langsung aktif melayani, langsung bekerja, karena memang tupoksinya imam besar itu adalah melaksanakan tugas di dalam ruangan maha suci. Tugas pokoknya itu adalah masuk ke dalam ruangan maha suci dan kemudian mempersembahkan satu persembahan, terutama korban penghapus dosa bagi umatnya, agar supaya umatnya dapat disiapkan menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari pada momen yang penting saya katakan, pada kenaikan Tuhan di tahun 2023 ini, kita pahami, kita ketahui dengan sungguh-sungguh arti dan makna daripada kenaikannya ini. Ya, yaitu merupakan terutama di dalam perspektif pengajaran anak laki-laki kita dan kesempurnaan atau ungkapan ruangan maha suci, keberadaannya dia, kenaikannya dia, dan kemudian langsung menduduki satu kedudukan yang ada di sebelah kanan Allah ini, merupakan satu kedudukan yang sangat penting, sangat strategis, dan sangat menentukan keberhasilan kita sebagai umatnya Tuhan, sebagai pengikutnya Tuhan, sebagai kekasihnya Tuhan, untuk supaya kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan, yang dosa kesalahan kita benar-benar dihapus, diperdamaikan oleh Allah. Oleh karena itu coba kita tambahkan satu ayat lagi atau dua ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Kita baca pada ayat yang ke-11 dan 12. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya, Kristus telah datang untuk hal-hal yang baik yang akan datang ke depan. Iya. Terus kan? Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar Dan yang lebih sempurna. Ya. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Terus? Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini saya bacakan, tetapi Kristus sudah datang sebagai imam agung, imam besar dari hal-hal yang baik yang sudah ada. Kemah Tuhan di mana ia mengerjakan tugasnya, dia melaksanakan tupoksinya sebagai imam besar, adalah kemah yang lebih agung dan lebih sempurna. Itu tidak dibuat oleh manusia, artinya bukan berasal dari dunia yang diciptakan ini. Jadi ruangan maha suci yang dimasuki dan menjadi tempat tugasnya Tuhan, mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan tupoksinya, yaitu di dalam kemah atau di dalam ruangan yang lebih agung dan kemah yang sempurna, bukan yang berasal dari dunia ini, tapi yang di surga. Langsung dia surga. Ayat 12. Dan ia telah masuk
satu kali untuk selama-lamanya. Perhatikan dengan baik. Ia telah naik dan masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang sejati itu, yang orisinil itu, yang ada di surga itu, yaitu masuk ke dalam ruangan Maha Suci satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sekarang ini dia tetap di sana. Terus ke dalam tempat yang kudus, ya, bukan dengan membawa darah domba jantan ya, dan darah anak lembu, ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. tetapi yang membawa darahnya sendiri. Terus Dan dengan membawa darahnya sendiri itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. ia telah membebaskan kita, telah melepaskan kita dengan kelepasan yang kekal, ya, kelepasan yang selama-lamanya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari pada momen kesempatan atau terjadinya kenaikan Tuhan, terutama di tahun 2023 ini, mari kita bersama-sama bisa memaknainya dengan dalam, ya, dengan yang sesungguhnya. Karena memang apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di dalam ruang Maha Suci ini, dikatakan di sini adalah untuk membebaskan, untuk melepaskan kita, ya, yaitu benar-benar kita akan dijadikan kehidupan yang sempurna sesuai dengan darah yang dibawa, darah yang sempurna itu, ya, dikatakan di dalam ayat yang kedua. Coba kita baca ayat 14, tambahkan ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri, yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, sebagai persembahan yang sempurna, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Betul, ini merupakan satu pekerjaan yang luar biasa. Dengan darah yang dibawa, darah yang sempurna, darah yang tidak bercacat ini, agar dia dapat menyucikan, membersihkan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Betul-betul kita menjadi kehidupan yang memiliki hati yang bersih, sehingga terutama dapat beribadah kepada Tuhan, menghadap kepada Allah, karena memang sudah menjadi ketetapan Allah. Bahkan ada satu ayat yang saya teringat sangat penting, memang sudah menjadi ketetapannya, kemauannya Allah, sehingga Allah memilih kita. Jadi memang supaya, coba satu ayat ini kita baca sedikit, ya, di dalam Efesus pasal yang pertama. Coba kita baca Efesus pasal yang pertama, satu ayat, yaitu ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia Sebab di dijadikan. dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. supaya kita kudus dan tak bercacat. Ini memang sudah. Jadi sebelum alam menjadikan apa-apa, sebelum alam semesta ini dijadikan, ketetapan Allah lebih dulu untuk memilih. Jadi ini memang, semoga saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan ini bisa memahami akan rencana Tuhan, keinginan Tuhan,
ketetapan Tuhan sebelum Dia menjadikan apa-apa yang ada di dunia ini. Dunia dengan segala isinya ini, ketetapan pertama adalah ingin memilih, menetapkan pemilihannya terhadap kita, untuk supaya kita menjadi kehidupan yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sangat merindukan. Dan betul, pada waktu Allah menciptakan manusia awal, Adam dan Hawa, benar-benar dicipta oleh Allah dalam keadaan kudus dan tidak bercacat, sehingga oleh Allah ditempatkan di hadapannya di satu tempat yang namanya Taman Eden, atau dalam bahasa Perjanjian Baru Taman Eden ini sama dengan Firdaus, bahkan sama dengan ruangan majuci, di mana Allah berada, Allah berhadiran, Allah bersama-sama. Jadi itu sudah menjadi ketetapannya dan itu diwujudkan. Tapi sayang, terjadi tragedi Eden yang sangat memilukan. Kehidupan yang kudus dan kehidupan yang tidak bercacat itu, karena manusia Adam dan Hawa yang dibuat oleh Tuhan kudus dan tidak bercacat itu kemudian makan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pengetahuan baik dan jahat. Maka kemudian dia kehilangan kekudusan dan keadaan yang tak bercacat itu kemudian hilang. Akhirnya oleh Tuhan diusir manusia itu. Tapi sekali lagi, apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Yesus sekarang ini, Allah datangkan Yesus sebagai imam besar, dan kemudian setelah mati dan bangkit, kemudian 40 hari berada di dunia dalam kesempurnaannya, dalam kemuliaannya, masih memperlihatkan, menunjukkan kepada murid-muridnya. Dan sesudah itu kita baca dalam Injil Markus, kemudian dia naik dan langsung duduk di kedudukan yang sangat strategis, berada di sebelah kanan Allah untuk menunaikan tugas, untuk melaksanakan pekerjaan dari seorang imam besar, yaitu mengembalikan. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu telah kita baca, Kristus harus berada di surga untuk mengadakan pemulihan kembali, untuk mengembalikan kehancuran terutama kepada manusia yang jatuh itu, untuk dibawa kembali, dipulihkan ke asalnya, yaitu supaya dapat berada di hadapan Allah dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat. Karena memang ini yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kedatangannya Yesus ke dunia dan sudah mati dan bangkit, naik pada saat ini yang kita bersama-sama sedang bukan hanya sekedar ingat, tapi sedang kita dalami maknanya, sedang kita dalami arti dan kenaikannya. Ya, oleh karena itu saya masih ingin coba sekali lagi kita baca kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-9 tadi. Saya ingin tambahkan, sekali dia masuk untuk selama-lamanya, dan dia masuk itu dengan tidak membawa darah lembu, darah domba jantan, tapi membawa darahnya sendiri, sekali untuk selama-lamanya. Sekali masuk dia tetap berada di dalam itu, ruangan maha suci itu, terutama untuk menunaikan tugasnya. Tapi coba kita baca, yaitu untuk kepentingan kita. Kita baca satu ayat lagi, Ibrani pasal 9 itu ayat 24.
ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus dalam tangan manusia, Iya, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. tidak masuk ke dalam ruangan suci yang merupakan gambaran, ya, bayangan. Terus, Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. masuk ke dalam ruangan maha suci, yaitu di surga itu sendiri. Masuk ke dalam ruangan maha kudus. Ya, terus Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya tidak sendiri, masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Terus sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tidak tempat seperti kudus. imam besar yang lalu, seperti yang dulu, yang sistem yang lama. Tiap tahun masuk, tiap tahun masuk, tiap tahun masuk. Tetapi ini satu kali dia masuk, mempersembahkan dirinya, membawa darahnya yang tidak bercacat itu, darah yang sempurna itu, untuk dipercikkan agar supaya dapat menghasilkan jemaatnya dapat dijadikan kehidupan yang kudus dan tidak bercacat, supaya dapat beribadah menghadap kepada Allah, berada dalam keadaan yang tanpa cacat, kudus dan tanpa cacat. Ya, teruskan. Dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Terus, Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. terus, Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. iya. Jadi sekali dia masuk untuk melaksanakan penghapusan dosa, dan kalau dia selesai melaksanakan pekerjaan penghapusan dosa ini, nanti dia akan satu kali datang. Ya, dia akan datang. Oleh karena itu, di dalam Kisah Rasul yang sangat populer pada waktu murid-muridnya sedang bersama-sama Tuhan, kemudian Yesus terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya, sampai murid-muridnya itu terus memandang kenaikan Tuhan, naik sampai di awan-awan. Setelah sampai di awan-awan itu lenyap juga, ya, karena dia langsung masuk surga, langsung duduk di sebelah kanan. Tapi murid-muridnya masih terus memandang. Akhirnya dua malaikat itu memberitahu, mengapa engkau terus memandang? Apa yang kau lihat, dia naik ke surga dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang mulia, yang sudah tidak bisa lagi dibebani oleh gratifikasinya. Apa dunia ini tidak bisa digandoli, tapi dia begitu ringan naik terus. Dan dia katakan oleh malaikat ini, nanti dia akan datang seperti yang kamu lihat waktu dia naik dalam keadaan yang sempurna itu. Dia akan datang dalam kesempurnaannya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita bersama pada siang yang berbahagia ini, terutama sekali lagi di momen hari kenaikan Tuhan yang sangat penting ini, karena terutama bagi kita bersama-sama yang oleh kemurahan Tuhan sedang bersama-sama dibawa masuk ke dalam ungkapan rahasia ruangan maha suci, misteri ruangan maha suci ini. Oleh karena itu, sekali lagi, arti kenaikan Tuhan, makna dari kenaikan Tuhan itu merupakan makna yang sangat dalam dan penting dan menentukan. Ya. Ada satu peristiwa, satu waktu Tuhan memberikan janjinya. Coba ya, sedikit saya ingin ajak kita baca bersama-sama aja. Di dalam Injil Yohanes 14, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk supaya murid-muridnya jangan gelisah
atau jangan jangan tidak tenang, ya, karena memang dia akan meninggalkan. Artinya Tuhan tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi. Tapi coba langsung kita baca saja Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 kita baca. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu gelisah, atau mungkin dalam bahasa yang lain, janganlah, jangan seperti kita nggak tenang, nggak nyaman. Mungkin karena kita dianggap merasa sendirian, seperti kita tidak bersama dengan Tuhan, atau Tuhan tidak ada di samping kita. Tuhan katakan jangan gelisah, jangan tidak tenang hatimu, tapi percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada. Teruskan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, teruskan. Sebab aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke rumah Bapakku Untuk menyediakan tempat bagimu. Tujuan utama adalah untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan ruangan, tempat tinggal, ya, atau kemah. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat yang bagimu. penting pergi duduk di sebelah kanan, dia bekerja. Dia melaksanakan tupoksinya. Pertama yang ditugaskan, yang dilaksanakan adalah menyediakan tempatnya, menyediakan akomodasinya, menyediakan tempat tinggalnya, kemahnya, ruangannya. Terus, aku akan kembali dan membawa kamu kepada. Kalau tempat itu sudah kusediakan, kusiapkan, maka nanti aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yang penting, dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi ini memang sudah sebelum dia meninggalkan, sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan telah menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau aku pergi, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang hatinya itu tidak tenang, ya, terus bergejolak di dalam hatinya. Tapi Tuhan katakan percayalah. Jadi sebenarnya waktu Tuhan meninggalkan itu, menunaikan tugasnya untuk menyediakan tempat, dan kalau tempat itu sudah tersedia, maka nanti Tuhan akan kembali. Jadi ada satu jeda antara dia pergi, naik, dan nanti akan turun, akan kembali. Tapi sarana prasarana, akomodasi, tempat tinggal, atau kemah, ruangan untuk Tuhan dan kita, ya, itu sudah tersedia. Jadi sebenarnya ada dua hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama, tugasnya Tuhan menyediakan tempat, tapi Tuhan juga mempersiapkan kita. Ini sebenarnya yang penting, supaya jangan sampai tempatnya sudah ada, akomodasinya sudah ada, ruangannya sudah disiapkan, tapi kita
belum siap. Nah, ini yang celaka. Jadi nanti Tuhan datang, kita nggak diangkat. Karena memang Tuhan sudah berkerinduan, berkeinginan untuk hidup bersama dengan kita. Supaya di mana Dia ada, di tempatnya Dia itu, kita juga ada. Jadi memang Tuhan tidak mau, betul-betul, artinya Tuhan ingin tinggal satu tempat bersama dengan kita. Ya, yaitu tempatnya sebenarnya adalah di ruangan mahal. Oleh karena itu, pengungkapan misteri ruangan mahal suci ini sangat penting buat kita bersama, supaya kita dapat memahami, apalagi di momen kenaikan Tuhan ke surga, langsung duduk di sebelah kanan untuk mengerjakan tugas, menyediakan tempat, supaya tempat yang disediakan itu jangan sampai kosong, tapi ada yang menempatinya, yaitu Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, sekarang ini juga Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk betul-betul mempersiapkan kita, supaya kita dapat bersama dengan Dia, tinggal bersama dengan Dia. Dia ada, kita ada. Jadi ini satu kebersamaan, hidup bersama dengan Tuhan, seperti awal kisah daripada Adam dan Hawa, tinggal bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Ya. Bersama-sama bebas menikmati kelepasan, ya, sebelum dia jatuh. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi begitu dia jatuh, dia menyembunyikan dirinya. Nah, dia tidak mau lagi ketemu Tuhan, tidak tahu lagi maunya bersama dengan Tuhan, karena dia hatinya gelisah, hatinya takut. Tapi siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mari. Ada satu peristiwa, satu waktu ibu daripada Yohanes dan Yakobus itu datang kepada Tuhan, dan kemudian dia ibunya meminta kepada Tuhan satu permintaan yang sangat luar biasa. Coba kita baca saja ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Coba kita baca langsung saja pada ayat 20. Ya. Injil Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Serta anaknya itu kepada Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Di bawah mereka bertiga datang kepada Tuhan. Lalu sujud di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus. Untuk meminta sesuatu kepadanya. Tuhan. Kata Yesus. Apa yang engkau kehendaki? Apa yang kamu minta? Apa yang kau kehendaki? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau rindukan? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Iya. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Dalam bahasa terjemahan bahasa sederhana dikatakan ayat 21 itu, Yesus bertanya kepadanya, apa yang ibu mau? Maka ibu Yakobus dan Yohanes itu menjawab, waktu engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas kerajaanmu, di tempatmu berada, sangat tahu persis kalau ibu Yakobus dan Yohanes ini bahwa Yesus nanti akan menjadi raja dan imam besar.
dan duduk di tahta kerajaannya, di atas tahta kerajaan. Berjanjilah bahwa kedua anak saya ini akan diberi jabatan yang paling tinggi, yaitu yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tahta yang berada di sampingnya Tuhan, atau di sebelah kanan dan sebelah kirinya Tuhan itu adalah, sebenarnya sudah tahu Ibu Yakobus bahwa itu adalah tempat yang paling tinggi. Yang dikatakan satu jabatan, satu posisi, satu kedudukan yang tinggi, seperti yang dilihat oleh Yesus. Itu berada di sebelah kanan Allah, di dalam posisinya sebagai menjabat jabatan yang paling tinggi, Raja Damai Sejahtera dan Imam Besar. Itu adalah satu posisi sebagai posisi atau jabatan yang tertinggi. Dan kemudian ini permintaan daripada Ibu Yakobus dan Yohanes atau istri daripada Zebedeus. Dia minta satu posisi, satu jabatan untuk anak-anaknya. Memang tidak bisa disangkal bahwa salah satu anaknya yang bernama Yohanes itu adalah satu murid yang sangat dicintai oleh Tuhan, yang sangat dikenal oleh Tuhan, sangat dicintai. Tetapi apa kata Yesus ayat 22? Perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, Iya. kamu tidak tahu Iya. apa yang kamu minta. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Untuk menduduki kedudukan itu seperti yang dilakukan atau dialami oleh Yesus, itu harus mengalami penderitaan. Seperti dalam bahasa Inggris sederhana dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, kalian tidak mengerti apa yang kalian minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang aku segera akan alami? Jawab mereka, ya kami sanggup. Minum cawan, sanggupkah kamu minum cawan? Penderitaan itu harus kau telan, kau alami, kau rasakan itu. Nah, kemudian mereka menjawab, ya kami sanggup. Tapi apa kata ayat 23? Perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, Ya, cawanku memang akan kamu minum. memang kalian akan mengalami penderitaan seperti yang akan kualami. Tetapi harus duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Tetapi aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak memberikan. Terus Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. yang akan memberikan kedua tempat itu kepada mereka yang sudah ditentukan. Jadi yang menentukan siapa yang mendapatkan kedudukan. Kalau menurut Ibu Zebedeus atau istri Zebedeus, ibu dari kedua anaknya yang bernama Yakobus dan Yohanes muridnya Tuhan itu, jabatan yang tertinggi. Jabatannya itu dia sudah lazim. Kalau seorang ibu itu menginginkan agar anaknya juga jadi orang yang terhormat, yang mempunyai jabatan yang tinggi, itu kerinduannya. Tetapi memang Yesus mengatakan untuk kedudukan, atau kalau saya boleh katakan tahta yang ada di sebelah kanan atau tahta yang ada di sampingnya Tuhan Yesus itu Yesus katakan, aku pun tidak berhak untuk memberikan kedudukan ini, tahta ini, karena yang berhak memberikan adalah Bapa
sendiri. Itu yang menentukan orang-orang yang mana, orang-orang yang bagaimana, siapakah yang akan menduduki tahta yang ada di sebelah kanan atau yang ada di sampingnya Yesus, yang memang itu sedang dikerjakan oleh Yesus, sedang disiapkan oleh Yesus. Yesus hanya menyiapkan, dia hanya mengerjakan agar tempat itu, kata Tuhan tadi, sebagai tempat tinggal. Secara umum tempat tinggalnya di dalam ruangan majuci, dan kemudian di tengah-tengah itu ada satu posisi, satu kedudukan yang diistilahkan tahta yang sedang diduduki oleh Yesus, adalah kedudukan yang tertinggi, yaitu sebagai imam besar dan sebagai raja. Dan itu diketahui oleh ibu Zebedius, ya, istri Zebedius itu, bahwa Tuhan nanti akan duduk di tahta kerajaannya sebagai raja dan imam besar. Dan memang janji Tuhan, dia akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat. Dan itu yang diincar, yang diinginkan, yang dirindukan, yang diminta oleh Ibu Yakobus dan Ibu Yohanes, dan yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Betul-betul dia inginkan kedudukan itu. Tapi kata Tuhan sekali lagi dalam ayat yang ke-23, Yesus katakan tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di situ. Bapalah yang akan memberikan kedua tempat itu kepada mereka yang sudah ditentukan. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak sekali lagi kepada kita bersama-sama untuk mari. Tempatnya memang sudah dan sedang dan sudah disiapkan oleh Tuhan. Tempatnya itu di sampingnya Tuhan. Satu tempat yang sangat terhormat, jabatan yang tertinggi, yaitu sebagai raja. Ya biasanya kalau di dunia ini pada umumnya raja itu selalu dibarengi, diikuti, bahkan disediakan posisinya, yaitu pendampingnya. Ya, seperti kalau kita perhatikan bagaimana kepala-kepala pemerintahan, ya kita berterima kasih, bersyukur ya punya presiden seperti juga dulu zaman Pak Harto, terutama juga Pak Jokowi yang terakhir-terakhir ini di dalam kunjungan kenegaraannya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara Republik Indonesia, selalu didampingi oleh pendampingnya yang selalu duduk di sampingnya, yaitu Ibu Iriana. Ini memang kedudukan yang istilahnya dikatakan di dalam istilah umumnya ibu negara. Ini betul-betul satu kedudukan yang sama dengan kedudukan suaminya, bapak negara, kepala pemerintahan, dan ibunya ibu negara. Nah, kalau di istilah di Indonesia itu, di sini memang sedang disiapkan, dan ini yang ingin dilakukan, yang sedang dikerjakan, bukan ingin, sedang dilakukan oleh Tuhan. Kedudukan tahtanya itu disediakan, dan untuk mendapatkan tahta ini, kata Tuhan itu ada ketentuannya, dan yang tahu itu, yang menentukan itu adalah Bapaknya. Ya. Oleh karena itu saya ingin dalam kesempatan kenaikan Tuhan pada 2023 ini, mari, tempat sudah ada, posisinya sudah ada, jabatannya sedang kosong di sini, yang harus diisi. Ya, karena memang Tuhan mau
Dan dia sudah berjanji kepada murid-muridnya, supaya di mana aku tinggal, aku berada, kamu juga berada di sampingku. Jadi ini satu kedudukannya. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari dalam memaknai kenaikan Tuhan, terutama dalam perspektif pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, dalam ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Tahta inilah tempat yang disiapkan oleh Tuhan, inilah. Jangan sampai kita tidak bisa masuk. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan melalui ungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang sedang kita pelajari bersama ini. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan sudah menyediakan agar kita yang berhak, kita yang akan menduduki itu. Ya. Memang karena Tuhan kepada kedua muridnya Yohanes dan Yakobus, kalau kamu bisa minum cawan yang seperti ku minum, penderitaan yang ku alami, memang kamu akan menderita. Jadi memang ini konsekuensinya memang dibutuhkan kesiapan kita. Ya, seperti kata Tuhan di sini dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, memang kalian akan mengalami penderitaan seperti yang akan kualami. Tapi soal duduk itu akan ditentukan oleh Bapa. Karena memang Bapa mempunyai ukuran, mempunyai satu ketentuan untuk menentukan siapa yang akan duduk itu. Itu harus ada syaratnya atau ketentuannya. Ya, kita bersyukur, terutama seperti pada beberapa waktu yang lalu, pada season yang lalu, dikatakan bahwa ukuran yang Tuhan mau itu adalah ukuran orang-orang yang beribadah, terutama di dalam kemahnya itu harus memiliki ukuran yang sepadan, yang serupa. Apalagi bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, itu sudah menjadi ketentuannya. Tapi coba ayat ini untuk ketiga 4 kalinya kita baca. Sekali lagi coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita baca sekali lagi ayat 29 dan 30 untuk mengingat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula, dan pemilihan ini sudah direncanakan sebelum dunia ada, sebelum ada apa-apa. Jadi ini memang awal daripada perencanaan Tuhan menjadikan alam semesta itu. Lebih dulu Tuhan itu menentukan akan orang pilihannya. Jadi penentuan orang yang ditentukan untuk dipilihnya itu sejak semula. Terus mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu ketentuannya tidak bisa tidak. Ini sudah syarat utama. Sebagai orang pilihannya itu ketentuannya harus. Apalagi ini dikatakan oleh Tuhan kepada kedua muridnya, aku tidak berhak yang menentukan, yang memilih orang-orang yang duduk, mendapat kedudukan, mendapatkan jabatan yang tertinggi, mendapatkan tahta, itu adalah Bapakku. Itu sebabnya untuk orang yang dipilih itu syarat utamanya adalah menjadi serupa, menjadi kehidupan yang sepadan. Anak laki-laki itulah gambarnya, cerminannya, wujud daripada Allah yang sempurna itu, Allah yang mulia itu tercermin kepada anak laki-laki, dan itu diwujudkan di dalam Yesus, anak laki-laki yang kita kenal dengan Adam yang terakhir. Dan Adam yang terakhir
Kristus itu membutuhkan juga. Karena untuk mendapatkan nilai yang sempurna, Tuhan sudah mengatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua, tidak baik kalau seorang laki-laki itu seorang diri, dalam pengertian Kristus seorang diri. Karena dia duduk di sebelah kanan itu, posisinya adalah sebagai kepalanya jemaat. Dia posisinya kepala, tapi tubuhnya anak laki-laki Adam yang terakhir itu perlu diwujudkan. Ketentuannya ada serupa dengan gambarnya Yesus, sepadan dalam istilahnya. Perjodohan antara laki-laki dan perempuan itu harus sepadan dengan anak laki-laki. Coba teruskan Bapak Rahel, ayat yang ke-29 dan 30. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Teruskan ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya, orang yang ditentukan itu orang itu dipanggil dulu. Prosesnya itu harus seleksinya dipanggil dulu. Kalau tidak dipanggil tidak bisa mengikuti proses pemilihan. Dipanggil dulu. Terus. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Setelah mereka dipanggil, mereka itu harus mengalami proses pembenaran, terus dibenarkan. Inilah tugasnya Tuhan sebagai imam besar, untuk mengadakan pembenaran, membenarkan kita. Tujuannya adalah terus terakhir. Dan mereka yang dibenarkannya, dan mereka yang dilayani oleh Tuhan sebagai imam besar, mereka itu juga dimuliakan. Mereka itu dimuliakan, disempurnakan. Pasti dia akan ditempatkan pada posisi yang mulia, posisi yang sangat terhormat, posisi yang sangat tinggi, jabatan yang tinggi, yaitu di tahta sebelahnya Tuhan. Karena dia akan menjadi pendampingnya Tuhan. Itu orang-orang pilihan dan orang yang memang merasa terpanggil. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi penekanan yang dalam buat saudara-saudara dan saya. Memang untuk mencapai posisi yang dimuliakan, yang ditempatkan pada posisi yang sangat strategis untuk mendampingi Tuhan, di sebelahnya Tuhan, di sampingnya Tuhan, tahta yang disediakan itu harus melewati proses pemilihan. Dan untuk mendapatkan pemilihan itu proses dipanggil. Jujur, kalau saudara dan saya tidak merasa dipanggil Tuhan, ya, seperti kita, ya mungkin kita nggak peduli. Tapi kalau kita merasa terpanggil, itu sudah yang besar, ini sudah panggilan jiwa. Seperti itu. Kita merasa, karena kita butuh dibenarkan, butuh disempurnakan ini. Jadi untuk kita bisa dipilih, kita dipanggil. Jadi memang betul. Sebab kalau orang itu tidak, ya pada umumnya kalau saya lihat para juara-juara baik di bidang pendidikan, baik di bidang apa saja, terutama olahraga, prosesnya untuk mencapai prestasi yang tertinggi itu harus betul-betul ada keterpanggilan kita, ada memang niat kita. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu didorong atau apa, tapi memang kita harus terpanggil. So, kalau kita tidak terpanggil, ya, itu syarat utamanya untuk dipilih, untuk menduduki kedudukan yang mulia, kedudukan yang sangat strategis, yaitu kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan, untuk menduduki kedudukan yang berada di sebelah tahta yang disediakan itu. Harus orang-orang yang terpanggil dan orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu kesiapan Tuhan menjadi imam besar setelah naik langsung menduduki tempat itu, menyediakan tempatnya, menyediakan tahtanya, dan juga menyediakan kita, menyiapkan dirinya
kedudukan yang mulia. Ya. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama di momen yang sangat penting. Arti kenaikan Tuhan itu sangat penting karena dia langsung menduduki kedudukan yang tertinggi dan menyediakan tempat untuk kita supaya kita di mana dia duduk, di mana dia tinggal, kita bersama dia. Di mana aku ada, kamu ada. Jadi itu memang sudah satu paket yang Tuhan mau gitu ya. Oleh karena itu, sedikit saya ingin mengajak kepada kalian dan saya untuk mari momen kenaikan Tuhan ini kita jadikan satu landasan kita. Apalagi seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu, Tuhan untuk dia datang kembali itu sebenarnya dia mempercepat waktunya, mempersingkat waktu, supaya kita sebagai orang pilihannya itu jangan sampai tidak masuk kepada pemilihan atau tidak selamat, tapi betul-betul kita diselamatkan. Dan saya juga membaca, karena nanti dunia ini akan dihancurkan, tapi kita juga perlu mempercepat kedatangan Tuhan. Coba kita baca satu ayat ini ya, di dalam suratan 2 Petrus. Ya, teringat kita baca bersama-sama bahwa jadi kita harus, sebenarnya kita juga bisa mempercepat kedatangan Tuhan ini. Sebenarnya kedatangan Tuhan juga tergantung kita. Ya. Apakah kita sudah siap? Ya, kalau Tuhan datang kita belum siap, ya kita ditinggal. Ya, seperti yang kita akan baca coba ya. Saya ingin ajak kita pada satu ayat saja ya, satu dua ayat. Coba kita baca 2 Petrus 3. Ini ya. Kita baca ayat yang 9, mulai ayat 9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, terutama yang dalam konteks ini adalah janji untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan akomodasi, untuk menyediakan kemah, untuk menyediakan ruangan, terutama ruangan suci bagi kita. Karena dia pergi meninggalkan kita ke rumah Bapa itu untuk supaya menyediakan tempat tinggal kita bersama dia. Jadi kita menjadi pendampingnya, supaya di mana dia ada kita ada. Ya, itu ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya itu terus. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Seperti ada orang menganggap sebagai kelalaian. Buktinya kok lama nggak datang terus. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah ini yang menjadi permasalahan. Tuhan datang mendadak, tiba-tiba seperti pencuri yang kita sendiri tidak tahu. Terus pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Teruskan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Teruskan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau tanda-tanda kerusakan apa semua ini
sudah akan mulai. Ini kita harus menyiapkan diri kita betapa suci dan sempurnanya kita. Iya. Terus kan? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Yaitu Allah. kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Dan dia benar. Kalau kita semakin siap, kesiapan kita apa? Bagaimana kita disucikan, bagaimana kita disempurnakan. Ini menentukan, bahkan ini mempercepat. Ya, Tuhan mempercepat waktu ini supaya kita selamat. Kita juga mempercepat, jadi akan semakin cepat ini. Dan semoga kedatangan Tuhan. Jadi saya tidak tahu apa ya. Saya suka baca di dalam Google yang ada selalu dalam berita itu. Anehnya itu orang-orang tetangga kita ini begitu aktif menyampaikan tanda-tanda kiamat itu sudah jelas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mereka kok apa ya, punya perasaan. Saya ingin mendorong, karena saya sangat cemburu, karena saya sangat merindukan, apalagi di usia saya sekarang itu. Tuhan berikan saya perpanjangan umur, tapi Tuhan juga ingin percepat. Ya, jadi supaya ini sebenarnya kedatangan Tuhan itu bisa kita percepat. Ya kalau apa? Kalau kita siap, betul-betul kita. Dan lagi memang posisi yang saya ingin, kedatangan Tuhan nanti dia akan datang mengangkat kita untuk kemudian didudukkan tahta itu. Tapi sekali lagi, seperti dikatakan di dalam suratan atau kitab Wahyu pasal 11, untuk orang-orang yang bisa diangkat, orang-orang itu adalah orang-orang yang memang sudah memiliki ukuran yang jelas. Coba kita akan baca di situ di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kita baca ayat pertama dan kedua. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Terus seperti tongkat pengukur rupanya, teruskan, dengan kata-kata yang berikut, teruskan. bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan Mezbah. Diberi tongkat pengukur. Bangun, ukurlah bait Allahnya, tempatnya kau ukur. Dan jangan lupa, orang-orang yang beribadah itu juga kau ukur. Tempatnya sudah jelas. Sebenarnya ukuran yang Tuhan mau adalah ruangan mat suci. Karena sekarang ini Allah sedang bekerja di ruangan mat suci. Jadi kalau sebenarnya untuk mengerjakan kita supaya kita bisa masuk ke ruangan mat suci. Jadi itu sebabnya kita harus. Oleh karena itu sekali lagi kita mesti berterima kasih. Dan di dalam ungkapan misteri ruangan mat suci, sekarang ini yang sedang kita pelajari adalah kita menyiapkan diri kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna. Dalam arti pertama memiliki kedewasaan rohani, ukurannya itu. Yang kedua yang sedang kita pelajari ini adalah memiliki ukuran yang memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat amat baik, nilai yang sempurna, nilai yang sangat besar, nilai yang sangat penting. Ya. Karena ini menjadi ukuran. Dan dalam bait Allah, ruangan yang paling penting, ruangan yang paling tinggi itu adalah ruangan masuk. Bait Allah itu harus sesuai ukurannya. Harus ada bait sucinya. Yaitu di dalam bait suci itu harus ada namanya ruangan masuci. Ini tempat tinggalnya Yesus, tempat tinggalnya Allah dan tempat tinggalnya Yesus, supaya Dia menyediakan tempat di situ. Dan kemudian orang-orang yang beribadah harus memiliki ukuran yang sebenarnya sama. Oleh karena itu sekali lagi kita patut berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sekarang ini sedang mengungkapkan rahasia ruangan maha suci ini supaya kita memiliki ukuran di dalam kita beribadah, yaitu
beribadah di dalamnya. Ya, Tetapi kecualikan pelataran bait suci ya. yang di sebelah luar, Teruskan. janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Ya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saya ingin percepat bahwa ukuran yang Tuhan tentukan, terutama untuk nanti kita baca pada kitab Wahyu pasal 12, itu yang sesuai dengan ukurannya Tuhan. Bait sucinya itu harus, standarnya itu harus ruangan masjid. Itu tempat yang disediakan oleh Yesus. Dan yang kedua, orang-orang beribadah itu juga harus memiliki ukuran. Sebenarnya ukuran yang dimau oleh Tuhan adalah bukan hanya suci, maha suci. Bukan hanya di halaman juga nggak perlu diukur. Tapi di atasnya halaman itu ada namanya ruangan suci. Dan sebenarnya ruangan suci itu, kalau yang sedang kita pelajari di dalam mengungkap rahasia ruangan maha suci, sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, sangat besar, sangat penting. Itu bukan ruangan suci yang ada pelita emasnya, ada meja roti sajian, ada mesbah upaya, tapi adalah yang di atasnya itu, yaitu kasih, yaitu ruangan maha suci. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita mempunyai nilai yang sangat baik. Oleh karena kalau ukuran kita tidak memenuhi syarat, terutama untuk tempat yang disiapkan, tempat yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu tahta yang berada di sebelah kanan. Itu penentuannya ada apa? Kalau di dalam ukuran pemilihan harus serupa dengan Tuhan, sama dengan Tuhan, sepadan dengan Tuhan, memiliki arti dan nilai yang sama dengan Tuhan. Tidak bisa tidak sempurna, mulia, sempurna. Jadi ini tidak. Oleh karena itu coba kita baca di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama. Coba kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, teruskan. Seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Teruskan. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Teruskan. Maka tampaklah suatu tanda yang Salah kita loncat saja ayat yang kelima. Langsung ayat kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan yang digambarkan di sini sebenarnya adalah jemaat. Gabungan dari jemaat-jemaat yang memenuhi syarat untuk masuk dalam bilangan yang ditentukan oleh Tuhan dari bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang jumlahnya 144.000 yang dibagikan jemaat sebagai perawan yang suci. Tapi pada Wahyu 8 Tuhan memberikan kepada perempuan ini benihnya, pengajaran anak laki-laki, benih anak laki-laki itu. Itu sebabnya Wahyu 8 ayat 2 sampai dengan Wahyu pasal 12 mengandunglah dia tadi. Dan di ayat 5 melahirkanlah. Teruskan ayat 5. Diulangi dengan jelas. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Perhatikan. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Tiba-tiba anak itu dirampas Dan dibawa kepada Allah dan kepada tahta. Dibawa lari kepada Allah dan kepada tahta yang disiapkan, tahta yang disediakan, tempat yang disiapkan oleh Tuhan, seperti
Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku bertahta, kamu juga bertahta di situ. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Jadi inilah tahta yang disiapkan oleh Tuhan dan yang layak. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kedua muridnya Yakub dan Yohanes, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Apa yang kau minta itu aku tidak berhak memberikan. Tapi itu ditentukan oleh Allah Bapa sendiri, yaitu kehidupan yang sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan ketentuannya, menjadi kehidupan yang serupa dengan anak laki-lakinya. Itu sebabnya digambarkan sebagai anak laki-laki dalam arti tubuhnya. Sekali lagi, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan, itu statusnya sebagai kepala dari jemaat. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama, pada ayat yang langsung saja, ayat 20. Efesus pasal pertama ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Terus, dan mendudukan dia di segala dan dinaikkan. Sudah dibangkitkan, kemudian dia naik untuk duduk di sebelah kanan Allah di surga. Terus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kedudukan yang sangat kekuasaan, terhormat, kedudukan yang sangat tertinggi, jauh lebih tinggi dari semuanya. Kita loncat saja ayat 22. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. yaitu Kristus telah diberikannya. Yang duduk di sebelah kanan itu, dia telah diberikannya oleh Bapa sebagai kepala dari jemaat. Tentu yang menjadi tubuhnya anak laki-laki itu adalah jemaat. Jemaat yang bagaimana? Ayat yang ke-23 perhatikan. Jemaat yang adalah tubuhnya, Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yaitu jemaat yang betul-betul kepenuhan dia. Terus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. yang memenuhi. Jemaat itu penuh dengan pribadinya Tuhan, gambarnya Tuhan, betul-betul serupa dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Itu sudah dalam kitab Wahyu pasal 12 ini. Dia digambarkan sebagai anak laki-laki yang dilahirkan oleh jemaat yang disempurnakan, yaitu sebenarnya dia adalah jemaat yang disempurnakan dalam statusnya sebagai tubuhnya Kristus dan Kristus sebagai kepalanya. Itu sebabnya kalau dia dilahirkan, dia sudah terwujud, dia sudah jadi, sudah disempurnakan, maka segera diangkat untuk menduduki kedudukan tahta yang di sebelah kanannya Tuhan, tahta yang ada di sampingnya Tuhan. Karena ini memang disediakan untuk kita yang disempurnakan, yaitu yang melahirkan anak laki-laki. Bagaikan jemaat yang adalah disebut dalam bahasa juga terjemahan masa kini dikatakan ayat 23, jemaat adalah tubuh Kristus, yaitu disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun. Dari jemaat yang disempurnakan itu statusnya adalah tubuhnya Kristus, serupa dengan anak laki-laki. Itu sebabnya di sini digambarkan sebagai anak laki-laki. Statusnya adalah tubuhnya Kristus, dan nanti langsung diangkat, duduk di sebelah kanan tahta. Ini oleh karena itu arti daripada kenaikan Tuhan sangat penting, karena Dia sedang bekerja
ruangan maha suci, untuk menyediakan tempatnya dan untuk menyiapkan kehidupan kita jemaatnya ini supaya memiliki ukuran bagaikan ruangan maha suci, yaitu menjadi kehidupan yang sempurna. Ini sudah menjadi ukur, ini ketentuannya. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12, coba kita baca ayat-ayat terakhir. Kita baca bagaimana ayat yang ke-17 langsung saja kita baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Iya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Lalu pergi memerangi keturunannya yang menuruti hukum-hukum Allah. Menuruti hukum-hukum Allah itu kalau di dalam tabernakel sama dengan ruangan suci yang namanya meja roti sajian, yang bagaikan kehidupannya yang penuh dengan firman hukumnya Allah diturutinya. Terus dan memiliki kesaksian Yesus. Itu bagaikan pelita emas dalam ruangan suci. Jadi kalau kehidupan itu tidak memenuhi ukuran yang ditentukan oleh Allah Bapa, orang yang beribadah itu tidak sampai memiliki ukuran ruangan maha suci, yaitu jemaat yang disempurnakan, supaya dapat menjadi tubuhnya Kristus, bagaikan anak laki-laki yang dilahirkan oleh jemaat, yang bagaikan perawan yang suci itu, untuk nanti diangkat, didudukkan di sebelahnya Tuhan, langsung di tahta itu, seperti Hawa dihadapkan kepada Adam, untuk langsung dianggap oleh Adam, ini tulangku, ini dagingku, ini tubuh. Jadi tubuhnya Tuhan itu harus diwujudkan dulu, supaya dapat menyandang predikat sebagai ibu negara, sebagai mempelai perempuannya Tuhan, ya, untuk layak mendampingi Tuhan, untuk layak hidup bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada sebagai raja, sebagai imam besar, di situ kita ada. Tubuhnya yang sudah jadi itu nanti akan menjadi mempelainya Tuhan. Oleh karena itu selepas Wahyu 12 ini, nanti Wahyu 12 pasca Antikris, maka akan menjadi pesta kawin anak domba. Dan setelah tadi pesta kawin, nanti akan masuk ke zaman betul-betul ini suasana ruangan maha suci 1000 tahun damai. Betul-betul terjadi satu pemerintahan yang damai selama 1000 tahun. Ya. Yang perlu dicatat, yang tidak memenuhi ukuran, halaman pelataran tak bisa diukur, dan ruangan suci yang hanya ada meja roti sajian dan pelita emasnya, nggak perlu diangkat, ditinggal dan akan diperangi oleh Antikris. Oleh karena itu, sekali lagi, makna kenaikan Tuhan yang naik langsung duduk di sebelah kanan Allah untuk mengerjakan pekerjaannya sebagai imam besar dalam menyediakan sarana dan prasarana tahta bagi kekasihnya, supaya di mana dia ada, kita ada. Dan berikutnya dia menyediakan kita, menyiapkan kita menjadi kehidupan yang dibenarkan, disempurnakan, sampai betul-betul kita menjadi kehidupan yang benar-benar disempurnakan. Karena inilah yang ditentukan oleh Allah untuk menempati tahta. Tidak usah diminta, tidak usah kita minta, itu memang disiapkan, kata Yesus, untuk menduduki
aku tidak berat. Itu akan diberikan kepada orang yang ditentukan oleh Allah, yang memenuhi ketentuannya. Dan inilah yaitu menjadi kehidupan yang mewujudkan tubuhnya Kristus, yaitu jemaat yang disempurnakan, yang menjadi kehidupan bagaikan tubuh anak laki-laki. Semoga pada kenaikan Tuhan tahun 2023 ini makna yang sangat dalam, makna yang sangat penting untuk mempersiapkan kita duduk di takhta yang ada di sebelah kanannya Tuhan, ada di sampingnya Tuhan, untuk hidup bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan ini. Ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dan berkat bagi saya. Sebabnya kita patut berterima kasih untuk ungkapan rahasia ruangan maksud yang sedang diungkapkan. Dan sekarang ini mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita, bahkan kita mempercepat kedatangan kita untuk hidup saleh dan sempurna di hadapannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus, Imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah, memberkati saudara-saudara sekalian dan juga memberkati saya. Sekaligus selamat menikmati makna kenaikan Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah untuk kepentingan kita. Amin.